Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video kali ini, saya akan kembali mengulas tentang batu-batu mulia, teman-teman ya. Entah itu batu liontin, batu akik, dan lain sebagainya, yang terdiri dari batu-batu yang bervariasi tentunya ya. Variasi dari segi motifnya, warnanya, juga dari segi bahan dasarnya. Termasuk mengulas tentang fosil Gali Kelor juga. Namun kali ini selain mengulas tentang fosil Gali Kelor, saya juga akan mengulas sedikit tentang batu pusar bumi, yang mana batu ini mempunyai motif yang cukup unik, seperti lingkaran-lingkaran pada lingkaran obat nyamuk. Itu lingkarannya begitu kalau pusar bumi. Berbeda dengan yang lingkarannya itu seperti mata. Katakanlah ini ada lingkaran, terus di tengahnya ada lingkaran lagi, itu bukan pusar bumi, tapi itu adalah jenis batu sumur Bandung. Ya, langsung saja ke pokok pembahasannya, yaitu tentang fosil Gali Kelor dan batu pusar bumi. Untuk jenis batu pusar bumi ini, bisa saja ada di batu-batu apapun, dari jenis batu apapun. Biasanya juga ada di jenis fosil Gali Kelor juga ada, di fosil-fosil kayu lainnya juga ada, dan di batu alam juga ada. Nah, ini terjadi secara alami seperti motif yang melingkar-lingkar. Dan untuk mitos yang dipercaya turun-temurun sejak zaman dahulu hingga sekarang, ada sedikit kesamaan yang terdapat pada fosil Gali Kelor dengan batu pusar bumi. Lalu apa kesamaannya? Yaitu sebuah mitos yang sejak zaman dahulu sampai sekarang dipercaya cukup ampuh sebagai sarana tumbal. Tumbal adalah yang biasa dipakai orang zaman dahulu untuk memagari sebuah pekarangan, bisa juga untuk memagari sebuah rumah dan lain sebagainya. Nah, intinya tumbal ini adalah untuk pagar sebuah tempat atau lokasi. Itulah kesamaannya tentang fosil Gali Kelor dengan batu pusar bumi. Memang banyak sekali batu-batu lain yang mitosnya mungkin ada kesamaan, entah itu dua macam kesamaan, satu macam kesamaan, bahkan lebih dari tiga kesamaan. Lalu apa alasannya batu pusar bumi ini kok bisa sampai dipakai sebagai media tumbal? Nah, menurut analisa saya, batu pusar bumi adalah sebuah batu yang mempunyai motif secara alami melingkar-lingkar seperti obat nyamuk. Terus secara alami pun energinya juga lebih berpendar dibanding batu-batu yang mempunyai motif lainnya. Karena apa? Untuk yang basicnya, untuk yang utamanya sebagai tumbal atau pagar sebuah lokasi dan tempat, ini dibutuhkan energi secara alami yang lebih memendar di sekitar tempat atau lokasi yang kita tumbali tersebut. Lalu cerita-cerita semacam itu atau kabar-kabar hal semacam itu sekedar mitos atau memang benar? Jawabannya kembali ke pribadi masing-masing, dipercaya boleh, tidak dipercaya juga tidak apa-apa. Namun sebagai umat manusia yang beragama, kita tentunya percaya dengan apa yang telah menjadi kehendak Tuhan. Karena benda apapun yang ada di muka bumi ini diciptakan bukan tanpa alasan. Dan untuk menjadikan sebuah benda itu bisa bertuah atas izin Tuhan yang Maha Kuasa, tentunya benda-benda tersebut harus dirawat. Nah, perawatan di sini tidak cukup dibersihkan. Ada sebagian orang yang menambah energi-energi melalui doa-doa yang disebut dengan asma, melalui ritual-ritual tertentu, atau dengan teori-teori yang sesuai dengan apa yang dimilikinya. Kenapa orang zaman dahulu sangat mempercayai hal semacam itu? Dikarenakan orang zaman dahulu itu banyak yang linweh, banyak yang laku prihatin, sehingga sering orang-orang terdahulu itu mendapatkan petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yaitu alam, ini banyak sekali manfaatnya. Selain bermanfaat dari segi fisika, juga bermanfaat dari segi pengetahuan-pengetahuan metafisika. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini, itu terdiri dari dua unsur yang intinya begitu. Ya, inti dari dua unsur antara hidup, ada mati,
Ada api, ada air, ada baik, ada buruk, ada laki-laki, dan ada perempuan. Makanya di sini pun juga ada dua unsur yang mengarah pada sebuah metafisika dan yang mengarah pada fisika. Jadi untuk yang arahnya pada sebuah pengetahuan metafisika tentunya diperlukan pemahaman-pemahaman yang cukup dalam, teman-teman ya. Karena untuk metafisika kita tidak bisa menggunakan logika. Kalau untuk metafisika masuk ke dalam hati, di situ ada penghayatan yang di situ bisa menghasilkan sebuah pemahaman-pemahaman yang cukup dalam dan luas. Intinya begitu. Karena di saat kita memakai sebuah sarana, entah itu dari sarana benda apapun, asalkan sarana tersebut yang sesuai dengan niat, hajat, dan tujuan kita, maka insya Allah Tuhan meridhoi. Karena sarana itu sengaja diciptakan oleh Tuhan, diperuntukkan untuk manusia, bukan sekedar untuk memenuhi muka bumi ini. Yang pastinya tujuannya adalah agar kita lebih bersyukur dan beriman. Orang-orang zaman dahulu, banyak sekali orang yang laku tirakat, mendekatkan diri kepada Tuhan, membersihkan diri, mensucikan diri, sehingga tidak sedikit zaman dahulu orang yang mendapatkan petunjuk-petunjuk bahwa benda yang diciptakan oleh Tuhan, yang berupa ini itu, entah itu dari sebuah benda yang berupa kayu, benda yang berupa batu, dan lain sebagainya. Ternyata di situ banyak sekali rahasia-rahasia yang perlu kita kaji, yang perlu kita kupas, sehingga apapun yang diciptakan oleh Tuhan, kita bisa memanfaatkan. Dan apakah itu tidak menjadikan kita malah menjadi seorang yang syirik? Bisa saja, kita bisa syirik karena benda-benda tertentu. Kita bisa syirik karena apapun. Karena syirik itu tempatnya di dalam hati, bukan di panca indera. Dan yang mengetahui orang tersebut itu syirik atau tidak, itu hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Dan Tuhanlah yang Maha Tahu. Dan tidak mungkin Tuhan menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini yang bertujuan atau tujuannya untuk menyesatkan semua umat manusia, itu tidak mungkin. Yang pastinya, apapun yang diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini, itu tujuannya agar dimanfaatkan oleh manusia. Entah itu dari segi fisika ataupun dari segi metafisika. Ya mungkin sahabat-sahabat juga sudah banyak yang mendengar manfaat dari batu pusar bumi. Batu pusar bumi itu yang utama, yang menonjol adalah untuk proteksi atau tumbal. Kalau untuk memakai tumbal, katakanlah tumbal rumah, itu bisa dipendam di dalam rumah, di dasar lantai bisa dipendam atau bisa digantungkan. Begitu teman-teman. Karena ini sifatnya alami dan itulah salah satu dari sekian banyak alasan Tuhan menciptakan benda tersebut. Baik, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya.